Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hambukti Moksa, bagian ke-23. Jawaban yang diberikan Senopati Kuda Swabaya memberikan desir tajam yang menggerentaki punggung Pradabasu. Penyebutan medan berdarah-darah yang terjadi di masa lalu itu jelas sebuah sindiran yang ditujukan kepadanya. Namun Pradabasu mampu menelan urean anaknya dengan kepala dingin. Di sudut hatinya, Pradabasu bahkan merasa senang karena Kuda Swabaya mampu memberikan cara pandang dan alasan yang menohok. Tugas yang dimaksud Sang Prabu adalah membacakan keputusan pemecatan Patih Gajah Mada itu? Tanya Pradabasu. Ya, jawab Kuda Swabaya tegas. Kenangan siang sebelumnya itu terus mengusik dan mengobrak-abrik benak Kuda Swabaya dengan berbagai rasa ingin tahu yang tidak kunjung terjawab. Satu demi satu dipilah, semua keterangan yang telah terekam dalam benak dihubung-hubungkan dan dicari-cari benang merahnya. Ayah curiga seorang mengusulkan kepada Sri Baginda. Andai hal itu benar, agaknya ayah tidak berkenan. Siapa yang dimaksud? Kuda Swabaya terus bertanya kepada dirinya sendiri. Akan tetapi, satu hal diyakini Kuda Swabaya, ayahnya bukanlah tidak ingin ia berhasil. Hanya saja ayahnya, ia ingin memperoleh anugerah kenaikan pangkat itu sejajar dengan pengabdian yang diberikannya. Sejajar dengan berapa bekas luka yang diperoleh dari medan pertempuran. Satu hal ayahnya benar, pertempuran yang dialaminya secara nyata belum ada. Hanya geladi, tugasnya melayani paman raja, juga bukan jenis pengabdian yang layak diganjar dengan anugerah kenaikan pangkat sedemikian tinggi. Namun Kuda Swabaya benar-benar curiga, ada sesuatu di masa silam yang menjadi latar sikap ayahnya, bahkan mungkin juga ibunya. Aku tak tahu harus mulai dari mana untuk melacak teka-teki yang aneh ini, ucap Kuda Swabaya dalam hati. Rasa penasaran Senopati Kuda Swabaya kian menjadi saat siang harinya ia diminta menghadap Ibu Suri Dyahwiyat. Di istana yang lazim disebut Istana Wongker itu, Kuda Swabaya duduk bersimpuh di hadapan Ibu Suri Dyahwiyat yang hanya didampingi Prabasiwi. Kursi di sebelah Ibu Suri Dyahwiyat kosong. Akan tetapi, pertanyaan Kuda Swabaya yang mengubah itu terjawab dari arah pintu yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu tampak halaman belakang, juga kandang kuda. Di sana Raden Kudamerta sedang memandikan kuda. Senopati Kuda Swabaya merasa aneh, kenapa paman raja itu sibuk melakukan pekerjaan yang mestinya menjadi urusan Gamel dan para pekati. Hamba mengaturkan sembah Tuan Putri, ucap Kuda Swabaya memecah keheningan. Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa tersenyum dan mengangguk. Bagaimana keadaanmu hari ini Swabaya? Tanya Ibu Suri. Hamba Tuan Putri, balas Swabaya. Hamba tak kurang suatu apa. Sebaliknya, tak henti-hentinya, hamba juga berharap semoga Tuan Putri selalu berada dalam keadaan sehat. Dyahwiyat kembali mengubar senyum. Sayang sekali tidak sebagaimana yang kau harapkan Swabaya, jawab Dyahwiyat. Dimanapun dan siapapun akan selalu mengalami hal yang sama. Makin tua usia, macam-macam penyakit yang datang menghampiri. Kuda Swabaya kembali menyembah sambil menyempatkan melirik Prabasiwi yang dilirik dalam pandangan sekilas itu. Bukannya tidak tahu, dengan bergegas Prabasiwi menunduk sambil menyembunyikan hatinya yang berdebar. Lalu bagaimana keadaan ayah dan ibumu Swabaya? Tanya Dyahwiyat lagi. Sigap Kuda Swabaya menyiapkan jawaban. Hamba Tuan Putri, kata Kuda Swabaya. Keadaan kedua orang tua hamba tak jauh berbeda dari Tuan Putri. Akan tetapi hamba merasa
Kedua orang tua hamba sangat menikmati hari tua mereka. Diyahwiyat yang berbicara berputar itu akhirnya merasa telah tiba waktunya pada pertanyaan utama. Lalu bagaimana sikap ayah dan ibumu? Apakah sudah kau sampaikan kepada mereka apa yang kau tawarkan? Tanyanya. Kuda Swabaya menunduk. Pertanyaan itu menyulitkannya. Jika yang bertanya itu orang lain, Kuda Swabaya tak akan mengalami kesulitan untuk menjawab atau mengarang jawaban. Akan tetapi, pertanyaan itu datang dari Ibu Suri, sehingga tidak boleh dijawab dengan jawaban sembarangan. Hamba telah menyampaikan hal itu kepada ibu hamba, Tuan Putri, jawab Kuda Swabaya. Namun hamba masih belum menyampaikan kepada ayah hamba. Ibu hamba meminta kepada hamba untuk bersabar menunggu jawaban itu. Ibu hamba mengatakan ingin mendapatkan waktu yang sesuai untuk berbicara dengan ayah hamba. Diyahwiyat terdiam cukup lama, tipis sekali mangut-mangut yang ia lakukan. Diyahwiyat merasa tak sabar. Apa yang dijanjikan Dyah Menur itu baginya dirasa terlalu lamban. Padahal ia ingin berbicara perjodohan itu dilangsungkan segera. Diyahwiyat berpendapat melalui cara itulah ia bisa menebus kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau begitu, bisakah kau sampaikan sebuah pesan untuk ayahmu? Tanya Diyahwiyat. Kuda Swabaya terkejut menghadapi pertanyaan itu. Hamba, Tuan Putri, balasnya. Katakan kepada ayah dan ibumu, aku akan datang mengunjungi mereka, kata Diyahwiyat. Kuda Swabaya seketika gugup. Ampun Tuan Putri, ucapnya. Menurut hamba, sebaiknya ayah hamba yang datang menghadap. Hamba akan sampaikan itu kepada ayah hamba. Diyahwiyat tersenyum. Begitu menurutmu? Kuda Swabaya mengangguk. Baik, lanjut Diyahwiyat. Kalau begitu sampaikan kepada ayahmu, aku mengundangnya kemari. Ingat, jangan kau pelintir undanganku menjadi memanggil. Aku mengenal Kakang Prandabasu dengan baik. Jika ia tidak bersedia menerima undanganku, aku yang akan mengalah datang menghadap mereka. Kuda Swabaya benar-benar terkejut. Ucapan Ibu Suri Diyahwiyat itu sungguh tak pada tempatnya, menempatkan ayah dan ibunya di tempat yang tak seharusnya. Kuda Swabaya yang sejak hari sebelumnya dibingungkan oleh sikap ayahnya bertambah bingung. Hubungan macam apa yang terjalin antara ayah ibuku dengan mantan Prabu Putri di masa lalu? Siapa orang yang bisa menjelaskan semua ini? Tanya Kuda Swabaya dalam hati. Kuda itu berderap tenang melintasi alun-alun istana, memutar dari pintu gerbang Purawakra, lalu membelok ke kanan dan kembali membelok kanan setelah sampai di sudut utara dinding istana. Menjelang istana kediaman Gajah Mada yang kini suwung, kuda itu berbelok ke kiri dan terus berderap ke utara. Dalam berkuda, Kuda Swabaya terngiang-ngiang ucapan ayahnya. Aku pernah menjadi prajurit, Kuda Swabaya. Aku pernah mengalami medan perang yang berdarah-darah. Yang kau alami itu tidak ada apa-apanya. Perang yang kau alami hanya perang geladi. Belum pernah kau rasakan perang yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kau bisa merasa bangga dengan pakaian yang kau kenakan itu? Kalau aku jadi kamu, aku akan merasa malu. Akhirnya Kuda Swabaya melambatkan derap kudanya dan melompat turun. Oleh karena sudah mengenal rumah itu dengan baik, Kuda Swabaya tak perlu menawarkan kehadirannya. Seperti berada di rumah sendiri, Kuda Swabaya membawa kudanya ke kandang yang berada di belakang. Kemunculan Gajah Segara dengan mendadak dari pintu yang terbuka mendadak menyebabkan Kuda Swabaya kaget. Namun Gajah Segara tidak kalah kaget. Dengan tatap aneh Gajah Segara memperhatikan penampilan Kuda Swabaya. Paman Gajah Enggon ada? Tanya Kuda Swabaya. Ada, jawab Gajah Segara. Akan tetapi kenapa dengan penampilanmu, kau sekarang seorang senopati bukan? Kuda Swabaya tidak menjawab, namun seolah tahu di mana Gajah Enggon. Kuda Swabaya masuk dan langsung menuju ruang tengah. Masih dengan rasa penasarannya, Gajah Segara mengikuti dari belakang.
Rupanya tidak hanya Gajah Segara yang kaget, Kanuruan Gajah Enggon juga kaget. Kuda Swabaya segera memberi hormat dengan menggunakan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan prajurit kepada orang yang memiliki pangkat dan jabatan lebih tinggi. Gajah Enggon tidak sendiri. Gajah Enggon sedang menerima tamu Tumenggung Macan Liwung dan Pasangguan Bongol. "Kenapa kau mengenakan pakaian dan tanda pangkat itu?" tanya Macan Liwung lugas, dan langsung pada apa yang dilihatnya, kuda Swabaya tersenyum sambil memberikan pandang matanya yang aneh. "Aku mengenakan pakaian ini," jawabnya datar, "karena aku sadar apa yang dikatakan ayahku benar. Aku tidak pantas mengenakan pakaian senopati, karena aku belum pernah mengalami perang yang berdarah-darah. Menurut ayahku, perang yang kualami hanyalah perang latihan, perang gladi. Belum pernah kualami perang yang sesungguhnya. Ayahku punya pertanyaan yang tak bisa kujawab. Bagaimana aku bisa merasa bangga dengan pangkatku yang baru? Menurut ayahku, hakikat pangkat itu tidak terletak pada selempang selamir yang kukenakan, tetapi lebih pada jasa terhadap negara macam apa yang pernah aku berikan." Rangkaian kalimat yang diucapkan kuda Swabaya membuat Gajah Enggon dan Gajah Segara takjub. Sebelumnya, Gajah Segara sulit menerima keberuntungan yang diperoleh sahabatnya. Kini segera muncul pertanyaan lain, layakkah ia menyimpan rasa cemburu? Berbeda dengan Gajah Enggon yang terpana, Macan Liwung langsung tertawa. Tawa Macan Liwung itu sudah cukup untuk menjadi kunci pembuka hati kuda Swabaya untuk segera tumpah menjadi banjir bandang. "Ternyata benar, Paman Tumenggung Macan Liwung. Pendapat ayahku benar, bukan?" kejar Swabaya. Kanuruan Gajah Enggon segera mengangkat tangannya, meminta kuda Swabaya untuk memperhatikan apa yang akan dikatakannya. "Jadi ayahmu tidak senang dengan anugerah pangkat yang kau peroleh?" tanya Gajah Enggon. Kuda Swabaya membalas amat tajam. "Ayahku tidak suka, Paman," jawabnya, "dan setelah aku menimbang lebih jauh, aku sependapat dengan ayahku. Aku tidak pantas menyandang pangkat senopati." Pasangguan Gagak Bongol memamerkan wajah begunya. Pasangguan Gagak Bongol amat memahami sikap Pradabasu yang demikian karena keteguhan hatinya yang tak pernah bisa ditawar. "Menurut ayahmu, untuk meraih pangkat senopati harus melalui perang sampai berdarah-darah?" tanya Gagak Bongol. Kuda Swabaya mengangguk. "Itu sebabnya aku menghadap Sang Prabu. Aku ingin meminta agar beliau berkenan meninjau ulang anugerah pangkat ini, atau jika Paman berkenan, aku ingin Paman memberangkatkan aku ke medan perang, entah dimanapun perang sedang berlangsung, dan Majapahit sedang berupaya keras memenangkannya. Dengan memiliki bekas luka yang melintang di tubuh, bahkan andai menjadi anumerta sekalipun, asal aku layak dan pantas untuk menyandang pangkat itu." Hening sejenak merayap di ruang itu. Gajah Enggon menganggap persoalan yang disampaikan kuda Swabaya sungguh tidak main-main. "Gajah Segara." Tumenggung Macan Liwung memecah senyap. Gajah segera menoleh. "Apa yang akan kami bicarakan bersifat tertutup. Temani kuda Swabaya di luar sebentar," kata Tumenggung Macan Liwung. Diusir seperti itu menjadikan Gajah Segara dan kuda Swabaya tak punya pilihan lain kecuali menurut. Namun Gajah Segara tidak mengajak kuda Swabaya pergi ke halaman. "Ke Sanggar Kanuragan saja," bisiknya. Kuda Swabaya mengangguk setuju. Ruang itu sejenak menjadi terasa hening, meskipun kuda Swabaya dan Gajah Segara telah meninggalkan tempat. "Menurutku apa yang dikatakan Pradabasu benar." Tumenggung Macan Liwung angkat bicara. "Ketika aku mendengar keputusan yang diberikan Sang Prabu, aku benar-benar kaget. Aku menganggap kenaikan pangkat itu berlebihan. Ketika aku ajukan pertanyaan kepada Sang Prabu soal itu, Sang Prabu berkata bahwa ukuran pengabdian seorang prajurit untuk diganjar anugerah tidak harus selalu berasal dari pengabdian di medan perang. Ukuran itu bisa diukur dari kecakapannya. Ketika dibutuhkan orang yang berani membacakan keputusan yang menentukan nasib Gajah Mada, tak seorang pun yang berani. Namun kuda Swabaya bersedia melaksanakan tugas sulit itu." Rupanya Gagak Bongol pun punya rasa senada. "Soal terkejut melihat kenaikan pangkat kuda Swabaya menjadi senopati," tambah Gagak Bongol, "aku menyimpan perasaan sewarna. Aku juga kaget, namun kubuat diriku untuk tidak terlampau kaget.
Bagaimanapun kuda Swabaya adalah anak Pradabasu. Biarlah ia menikmati apa yang mestinya menjadi hak ayahnya. Tetapi siapa sangka Pradabasu masih menyimpan hati jauh lebih keras dari batu. Hening kembali menyelinap. Gajah Enggon merasa amat terbebani. "Aku punya pendapat lain, dan ini menyangkut sebuah rahasia besar," ucap Gajah Enggon. "Sebelum aku sampaikan, aku minta kalian ikut membantu merahasiakan." Dengan tajam Macan Liwung balas memandang Gajah Enggon. Sementara itu Gagak Bongol tidak merasa ragu untuk mengganggu. "Kalian ingat pada perebutan kekuasaan terselubung yang terjadi antara pendukung Raden Cakradhara dan Raden Godamerta ketika Sang Prabu Jayanegara terbunuh? Pada saat itu, melalui penyelidikan dan penelusurannya, Kakang Gajah Mada berhasil mengetahui bahwa sebelum mengawini Tuan Putri Dyahwiyat, Raden Godamerta sebenarnya telah mempunyai istri dan anak," kata Gajah Enggon. Perhatian Macan Liwung segera tersita. "Ya, aku ingat itu. Tetapi kabarnya perempuan itu mati bunuh diri," balas Macan Liwung. Gajah Enggon tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Itu kabar burung yang dikarang Pradabasu," lanjut Gajah Enggon. "Bertahun-tahun Pradabasu melindungi perempuan dan anaknya itu melalui cerita yang ia buat. Sebenarnya perempuan itu sekarang telah menjadi istri Pradabasu. Ketahuilah kalian semua, kuda Swabaya adalah anak yang terlahir dari perkawinan istri Pradabasu saat itu dengan Raden Godamerta." Udara bagai bergolak menempatkan diri sejajar dengan apa yang disampaikan Kanuruhan Gajah Enggon yang berkesinambungan mengagetkan dua orang tamunya. Gagak Bongol terbelalak, Tumenggung Macan Liwung terkejut. Untuk meredahkan kekagetan ternyata dibutuhkan waktu sedikit lebih lama. Jadi begitu, Tumenggung Macan Liwung akhirnya memecah senyap. "Baru-baru ini aku mendengar cerita dari anakku. Anakku mendapatkannya dari kuda Swabaya. Katanya, Tuan Putri Dyahwiyat menawarkan ajakan perpisahan kepada Pradabasu. Ia ingin menjodohkan seorang emban bernama Prabasiwi dengan kuda Swabaya. Coba kalian berpikir, pada saat Tuan Putri Dyahwiyat berniat menjodohkan Swabaya dengan seorang gadis, pada saat yang sama pula, kita melihat Swabaya mengalami lonjakan pangkat sedemikian tinggi. Apa menurut kalian dua kejadian itu tidak ada hubungannya? Menurutku ada. Menurutku, Raden Godamerta sudah tahu bahwa kuda Swabaya adalah anaknya. Kenaikan pangkat itu jelas hasil campur tangan Raden Godamerta." Gajah Enggon melanjutkan. Ruang itu kembali hening. Gagak Bongol dan Tumenggung Macan Liwung merasa apa yang disampaikan Kanuruhan Gajah Enggon itu benar adanya. "Kalau begitu, aku tak perlu mengusik atau merasa ada yang aneh menyikapi pangkat senopati yang kini melekat pada kuda Swabaya," ucap Tumenggung Macan Liwung. Gagak Bongol tertawa. "Aku juga," katanya. "Aku tak akan mempersoalkan lagi. Sebaiknya disampaikan kepada kuda Swabaya agar tidak perlu merasa ragu. Ia memang seorang senopati. Ia tak perlu peduli dengan apapun pendapat ayahnya." Gajah Enggon mengganggu. "Jadi kalian menunjukku untuk menyampaikan simpulan ini?" "Ya," balas Gagak Bongol dan Macan Liwung serentak. Namun Gagak Bongol melengkapinya dengan tertawa berkelanjutan. "Sebaiknya," katanya, "agar kau bisa menyampaikan dengan leluasa, aku minta pamit. Aku juga," tambah Macan Liwung. Gajah Enggon segera mencuatkan alis. "Mengapa tidak kita sampaikan bertiga?" Gagak Bongol dan Macan Liwung tertawa. Mereka serentak berdiri. Sikap itu adalah jawaban yang mereka berikan atas pertanyaan Gajah Enggon itu. Apa boleh buat, Kanuruhan Gajah Enggon terpaksa mengantar dua sahabat baiknya itu sampai ke halaman. Di ruang dalam, pusat perhatian tertuju kepada kuda Swabaya. Dengan penuh perhatian, Gajah Enggon bersama istri dan anaknya menyimak keluhan yang disampaikan kuda Swabaya tanpa tak ada satupun kalimat yang tercecer. "Begitulah paman," kata kuda Swabaya. "Dengan sikap ayahku yang seperti itu, dengan sikap ibuku yang jelas-jelas menyembunyikan sesuatu, belum lama tadi Tuan Putri Ibu Suri Dyahwiyat mengutarakan keinginannya untuk berbicara dengan ayah. Seharusnya ayah yang dipanggil untuk menghadap."
Namun kali ini justru Tuan Putri Ibu Suri yang berniat mendatangi rumahku. Aku mencegah jangan sampai Tuan Putri Ibu Suri melakukan itu. Aku menjanjikan akan menyampaikan pesannya kepada ayah. Namun sesungguhnya aku tak yakin apa aku mampu membujuk ayah agar bersedia menghadap beliau. Aku dihadapkan pada persoalan yang amat pelik, dan apa boleh buat, aku hanya bisa mengandalkan paman agar berkenan mewakili aku untuk menyampaikan hal itu. Gajah Enggon dan istrinya saling pandang. Gajah Enggon menyanggupi apa yang diminta Kuda Swabaya dengan mengangguk. Begitulah paman, lanjut Kuda Swabaya. Setelah merenungkan semuanya, aku sampai kepada keyakinanku bahwa ada sesuatu yang disembunyikan ayah dan ibuku. Selama ini, aku meyakini bahwa ayahku akan merustiku menjalin hubungan dengan gadis manapun. Ayah telah berulang kali mengingatkan agar aku segera mencari istri. Akan tetapi ketika aku telah mendapatkan calon istri yang menurutku baik dan menurut ibuku juga baik, apalagi aku memperoleh gadis itu dari tawaran Ibu Suri, ternyata ayahku tidak setuju. Mengapa ayahku tidak setuju? Ada apa sebenarnya paman? Sebagai seorang sahabat, aku yakin paman mengetahui alasan ayahku yang mendorongnya bersikap aneh macam itu. Ruang itu mendadak menjadi senyap. Dalam sikapnya yang ragu, Kuda Swabaya curiga, jangan-jangan Kanuruan Gajah Enggon juga tidak akan mau terbuka. Jangan-jangan apa yang akan disampaikan hanya kulitnya saja, dan masih ada bagian yang disembunyikannya. Di satu sisi, kata Gajah Enggon, aku bisa memahami sikap ayahmu yang tak sependapat dengan kenaikan pangkat yang kau dapat. Ayahmu mantan prajurit, ayahmu pasti berpendapat kenaikan pangkat yang kau peroleh itu tidak jujur dan berlebihan. Namun di sisi lain, aku yang tadi telah membicarakannya dengan Tumenggung Macan Liwung dan Gagak Bongol bisa menerima kenaikan pangkat yang kau dapat. Kuda Swabaya tidak berkeinginan menyela, namun bahasa wajahnya dapat terbaca jelas. Ayahmu salah jika beranggapan kenaikan pangkat itu harus diukur dari beberapa bekas luka yang dimiliki seorang prajurit. Bayangkan kalau kelak di kemudian hari, negara ini sudah mencapai keadaan yang gemah ripah loh jinawi, adil makmur, kerta tata raja, sehingga tak lagi ada perang. Tanpa perang yang dinilai dari seorang prajurit bukan lagi berapa jumlah bekas luka yang dimiliki atau berapa kali pernah ikut berperang. Akan tetapi yang dinilai adalah kecakapannya. Pendapat Sang Prabu benar, selama ini kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Saat tak sembarang orang mampu ditugaskan mengawal dan melayani segala kebutuhan paman raja, kau mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Itu merupakan sebuah nilai khusus yang menjadi pertimbangan Sang Prabu dalam mengambil keputusan. Gajah Segara yang duduk di sebelah ibunya menyimak dengan baik. Jauh di dalam hatinya, Gajah Segara tidak mampu mencegah muncul dan berkembangnya rasa cemburu melihat keberuntungan temannya itu. Namun menilik keadaan yang dihadapi Kuda Swabaya, Gajah Segara harus mengubur rasa cemburu itu dalam-dalam. Satu lagi yang menurut Gagak Bongol dan Tumenggung Macan Liwung benar. Kata Macan Liwung, ia lebih senang menghadapi musuh berkekuatan segelar sepapan daripada menjalankan tugas seperti yang telah kau lakukan kemarin siang. Rupanya Sang Prabu melihat, jika dilakukan dengan cara yang salah, pembacaan keputusan berisi pengelengseran Mahapati itu bisa menimbulkan perang. Namun, kau berhasil melaksanakan tugas itu dengan amat baik. Perang yang dikhawatirkan pun tak perlu terjadi. Itu sebabnya aku sependapat dengan Macan Liwung dan Gagak Bongol. Keputusan Sang Prabu menaikkan pangkatmu menjadi Senopati itu benar. Lanjut Gajah Enggon, hening ruangan itu sebagai memberi kesempatan kepada Senopati Kuda Swabaya untuk mencerna.